Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aprilia Putri dengan NIM 22100200068 dari kelas 2B Akuntansi Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang pelanggaran etika akuntansi pada PT Kereta Api Indonesia. Pendahuluan. Yang pertama, prinsip dasar etika akuntan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, prinsip dasar etika akuntan terdiri atas 5 hal, yakni yang pertama integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum untuk mengungkapkan serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api dan telah berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Submateri kedua yaitu latar belakang. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang penting dan sangat diperlukan dalam mengambil berbagai keputusan, baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal. Laporan keuangan dibuat dan disusun oleh akuntan dengan memperhatikan etika-etika profesi akuntan, di mana seorang akuntan dituntut untuk mampu bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntan. Dengan menerapkan etika tersebut, maka akuntan bisa membuat sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan relevan. Dalam banyak kasus, ditemukan adanya penyelewengan atas tanggung jawab yang diberikan kepada akuntan dalam menyusun laporan keuangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Salah satunya yang terjadi pada PT KAI, di mana laporan keuangan yang dibuat dimanipulasi dan disusun bukan berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Jika laporan keuangan dibuat bukan berdasarkan standar laporan keuangan, maka secara otomatis seorang akuntan telah melanggar kode etik profesi akuntansi. Dalam kasus penyelenggaraan manipulasi laporan keuangan PT KAI tahun 2005, ada pihak yang sengaja menyuruh atau memerintahkan untuk membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk kepentingan beberapa pihak yang akhirnya akan merugikan pihak lain. Kronologi kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI tahun 2005. 1. Pembuatan laporan keuangan. Pada tahap ini, laporan keuangan dimanipulasi dan dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi. PT KAI yang seharusnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar, justru tercatat mendapat keuntungan sebesar 6,9 miliar. Yang kedua, pengauditan. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP S. Manan dan hasil audit menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian. Di sini dapat dilihat bahwa KAP S. Manan telah melanggar etika akuntansi karena seharusnya S. Manan menyampaikan secara terbuka
dan sesuai fakta yang sebenarnya jika memang laporan yang dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 3. Penolakan persetujuan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan kepada direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Namun, Hekinus Manao selaku direksi PT KAI menolak untuk menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut karena ditemukan banyak kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, diindikasi bahwa ada penyelewengan terhadap penyajian laporan keuangan. Dampak dari manipulasi laporan keuangan PT KAI yang pertama yaitu kerugian negara. PT KAI sebagai salah satu BUMN seharusnya dikelola oleh manajemen yang baik. Namun dengan adanya kecurangan pada laporan keuangan, tentunya akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh stakeholders hingga dapat merugikan negara. Yang kedua, diberikan sanksi kepada PT KAI. Sesuai pasal 107 nomor 8 tahun 1995, Direksi PT KAI diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara. Yang ketiga, sanksi kepada auditor. Atas kelalaian sebagai auditor, Menteri Keuangan mencabut izin KAP Esmanan selama 10 bulan. Selain itu, KAP Esmanan diwajibkan untuk membayar sejumlah 100 juta untuk disetorkan ke kas negara. Pelanggaran etika akuntan yang dilakukan oleh PT KAI. Yang pertama, integritas. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena telah melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Yang kedua, objektivitas. Akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena telah memanipulasi laporan keuangan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangan tercatat mengalami keuntungan. Yang keempat, perilaku profesional. Akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam mencatat laporan keuangan. Dalam hal ini, mencoreng nama baik profesinya. Submateri terakhir adalah solusi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan agar kecurangan seperti ini bisa diantisipasi, yakni cara pertama adalah menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Dalam surat keputusan Menteri BUMN nomor Cap 117/M MBU garing 2002 tanggal 1 Agustus 2002, pada surat tersebut BUMN dituntut untuk menerapkan GCG. Tujuannya untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif. Selain itu, tujuannya adalah mendorong perusahaan menjalankan tindakan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Dengan diterapkannya GCG, maka para pelaku dunia usaha dituntut untuk bertanggung jawab, akuntabilitas, adil, dan transparan. Yang kedua adalah harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan-kesalahan tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Yang ketiga adalah komite audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya komite audit adalah organ dewan komisaris, sehingga pendapat dan masukan komite audit harus disampaikan kepada dewan komisaris. Apabila dewan komisaris tidak setuju dengan komite audit, namun komite audit tetap pada pendiriannya, komite audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Yang keempat, komite audit berperan aktif dalam mengkoordinasi seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan,
pembuatan program, mengevaluasi, dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris yang akan mengkomunikasikannya kepada direksi. Yang kelima, manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan full disclosure. Yang keenam, memperbaiki komunikasi antara auditor dengan pihak-pihak yang berinteraksi, yaitu manajemen, komite audit, dan auditor intern. Dengan komunikasi yang efektif, maka data dan bukti yang terkumpul akan semakin akurat dan memadai, juga menghindari perselisihan dengan komite audit. Yang ke-8, membangun pengawasan yang efektif di tubuh perusahaan. Yang ke-9, perbaikan sistem akuntansi dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di perusahaan. Dan yang terakhir adalah memilih auditor yang benar-benar kompeten dan profesional. Sekian itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.